Brownies. UMKM mengudara. UMKM berdaya. Tren jual es batu kristal ini menjadi salah satu peluang usaha yang cukup besar. Lalu bagaimana sih untuk memulai usaha es batu kristal versi rumahan? Untuk bisa membahas ini semua, kita sudah datang ke salah satu rumah produksi milik Mas Irwan. Ya, di Brownies episode kali ini kita akan membahas banyak tentang es batu kristal. Ada Mas Rizky. Halo Mas Rizky. Halo Mbak. Apa kabar Mas? Baik. Baik, ini udah mulai ini ya, udah ada aura-aura pengusaha yang kayaknya memang lagi bersinar sekali di Kabupaten Tabalong. Ya, alhamdulillah ya. Nah, tren jual es batu kristal. Tema kita pada pagi hari ini ya, yaitu tren jual es batu kristal ini sangat positif dan juga sangat menjanjikan. Kenapa? Karena banyak tingginya permintaan atau peminat dari industri kuliner. Nah, kita langsung berbincang-bincang dengan Mas Rizky Irwan. Ini selaku owner dari Es kristal Arctic World. Arctic World. Wih, keren banget ya. Mas Irwan, boleh dong dijelaskan sama pemirsa yang ada di rumah awal mula memulai bisnis ini seperti apa? Sebenarnya awal mulanya nggak pernah kepikiran sih mau jualan es kristal, hanya coba-coba kan. Pertama saya coba beli cetakan es yang ini. Karet itu yang kotak-kotak, terus yang dari bulat. silikon. Ya, dari silikon itu. Coba-coba kan bikin es buat sendiri dulu. Sambil melihat ini kan kafe banyak dan tambah banyak. Keperluan es untuk waktu itu yang saya tahu keperluan es waktu itu masih disupport daerah luar. Okay. Belum ada khusus Tabalong yang punya pabrik gitu. Jadi ini menjadi suatu peluang bisnis untuk Mas Irwan memulai usaha es batu kristal dan akhirnya terwujud gitu ya. Dengan modal yang seadanya lah. Dengan modal yang seadanya. Penasaran nih pemirsa yang ada di rumah, kira-kira modal awalnya ini berapa nih Mas untuk membuka usaha es batu kristal ini? Kalau saya dari awal hanya modal freezer. Karena kan kita ya bisa dibilang agen atau distributor lah ya. Kalau pabrik yang ngantar gitu. Tergantung kita mau berapa dan ini kapasitas freezer berapa kan. Nah, dan itu seiring waktu berjalan mungkin kalau harga freezer ya rata-rata sudah adalah di toko-toko elektronik berapa. Nah, seiring berjalan sambil jadi distributor, saya mikir kalau selamanya jadi distributor hanya ya 30% atau 25% lah dari ini kan ada. Kalau kita bikin punya mesin sendiri, ya bisa lebih ya. Jadi ada langsung ketika jadi distributor langsung berpikir bahwa kayaknya harus menjadi tempat produksi. Dan itu mungkin juga harga mesinnya juga nggak murah ya Mas ya, itu sangat mahal ya. Sangat mahal, tapi alhamdulillah ternyata sudah berjalan berapa lama untuk bisnis ini dari memiliki mesin nih? Kalau dari memiliki mesin baru aja sekitar pertengahan 2025 Juni atau Juli kalau nggak salah. Berarti 1,5 tahun. Nah, dari progresnya 1,5 tahun lah ya istilahnya. Nggak 1,5 tahun. Iya benar 2025 ya betul-betul. Setengah tahun. Ini mungkin masih awal awal sekali gitu ya. Tapi selama ini progresnya seperti apa Mas? Dari awal sampai dengan sekarang, apakah permintaan dari industri kuliner itu semakin banyak? Ya kalau permintaan pasti semakin banyak karena saya kan sebelum membeli mesin saya melihat pasar dulu. Karena pasar ini yang mesin saya beli kan beda nih sama mesin pabrik esnya. Kan ada dua jenis es kan? Ada dua jenis es. Ya. Ini yang sering kita lihat itu kan yang bentuknya kayak pipa itu. Kayak kan? pipa ada bolong di tengahnya. Ya. Oke. Kalau itu rata-rata pabrik besar.
skala besar kan pabriknya. Kalau yang rumahan, untuk rumahan kemungkinan yang bentuk cup atau yang kotak-kotak gitu. Oh, yang kotak-kotak itu berarti produksi rumahan ya. Ya. Tapi tetap menjanjikan ya Mas, Tetap bisnis menjanjikan, yang satu insya ini ya. Allah. Jadi ada dua varian dari es batu kristal ini kalau misalkan sering ditemui di kafe-kafe biasanya Mas ya. kafe-kafe. Atau mungkin bahkan untuk para pedagang yang seperti di pinggir jalan juga kayak Popeyes dan lain sebagainya gitu ya. Mas, itu juga sama juga ya? Ada ya. Nah, ini cara menentukan harganya seperti apa Mas? Kan kalau misalkan zaman dulu nih, es itu kan dijual per plastik gitu kan ya Mas ya. Nah, kalau misalkan es batu kristal ini karena kecil-kecil ini bagaimana cara menentukan harganya? Kalau untuk jualan rata-rata sama, karena dari pabrik kan, dia jualnya per kilo. Satu bantal besar itu 10 kilo beratnya. 10 kilo untuk satu bantal. Satu bantal. Berarti repacknya hanya untuk 10 kilo. Ada yang kemasan 5 kilo atau 2 kilo setengah ada nggak sih? Ada kemasan 5 kilo ada. Cuman permintaan kan rata-rata 10. Oh, karena untuk ya lebih ini ya, maksudnya usahanya lebih besar ya Mas ya? Nah, dan kan mengikut pasaran juga. Kalau yang 5 kilo tuh jarang, paling kan kebutuhan rumahan. Iya, kalau betul, kuliner atau kafe kan rata-rata mereka perlunya malah lebih. Kalau ada yang bungkus 20 kilo, bungkus 20 kilo kan biar nggak sulit. Betul sekali. Dalam produksi satu hari nih Mas ya, satu hari mampu memproduksi berapa kilo es batu kristal? Kalau mesin saya itu kapasitasnya 200 kilo. Satu hari ya itu ya? Dalam 24 jam. Oke. Ya. Kalau realnya sebenarnya nggak nyampe segitu. Tergantung suhu ini kan, suhu ruangan, suhu ini air. Realnya paling sekitar 140 sampai 150 kilo. Untuk satu hari ya? Untuk 24 jam. Untuk 24 jam 150 lah ya, rata-rata ya untuk produksinya. Dan itu diproduksi setiap hari Mas? Kalau sekarang masih belum full. Belum full? Belum full 24 jam. Paling minimal sehari sekitar 6 atau 70 kilo. Oh, ada orang yang bantu memiliki karyawan mungkin Mas Irwan ya? Kalau karyawan belum punya. Tapi berarti diolah sendiri saja gitu ya, produksi dengan berdua lah sama istri. Sama istri. Ini pokoknya bisnis suami istri ya yang luar biasa. Karena kalau misalkan kita melihat di pasaran Mas, ini peminat dari es batu kristal ini sangat banyak sekali karena banyak orang yang memilih es batu kristal kenapa gitu kan? Karena memang dari segi higienisnya, kemudahannya, lalu juga daya tahannya. Ini yang mungkin paling penting dan dicari oleh para pelaku atau industri kuliner ya Mas ya. Semakin seru sekali perbincangan kita, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan melanjut lagi di Brownies segmen kedua. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang es batu kristal. Ini lagi adem-adem kayak gini ya Mas ya. Kita ngambil es batu kah? Jangan kemana-mana, tetap di Brownies. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Balik lagi di Brownies, kita akan melanjutkan perbincangan kita tentunya sama Mas Irwan. Tadi kita udah ngobrol di belakang juga bahwa Mas Irwan ini sebelum memiliki mesin memang sudah menjalankan usaha sebagai distributor es batu kristal selama 2 tahun ya Mas ya. Itu awal sebelum memiliki mesin. Nah, yang ingin aku tanyakan Mas Irwan, dari awal dulu ketika menjadi distributor, apakah kesulitan atau bagaimana cara Mas Irwan memulai memasarkan es batu tersebut Mas? Kalau dari pertama, saya memasarkannya hanya ke teman, karena kan yang punya kafe ya teman-teman ada lah yang punya kafe gitu kan. Pasarkan. Jadi sama by WA. Dari mulut ke mulut, dari pertemanan gitu ya. Dari pertemanan. Agak sulit nggak sih Mas? Buat nawar-nawarin progres gitu sama teman-teman? Pertama pasti sulit, karena kan kita bukan yang pertama menjalankan. Betul. Karena kan ada yang sudah lama jadi distributor, mereka punya langganan semua. Tapi tidak mematahkan semangat Mas Irwan tentunya ya, dan sampai akhirnya memiliki mesin sendiri dan langganan sendiri. Boleh dikasih tahu nggak sih ada berapa kafe atau industri kuliner yang menggunakan es batu kristal milik Mas Irwan nih? Kalau sementara, kalau untuk kafe kemungkinan 6 lah. Ada 6 kafe.
Wow, langganan tetap. Langganan tetap. Ya. Itu baru ya Mas ya. Baru 6 ya. Nanti sambil jalan mungkin akan lebih banyak lagi, lebih bertambah lagi. Nah, kita balik lagi ngomongin tentang produksi nih Mas, produksi es batu kristal. Itu kan tahapan prosesnya seperti apa Mas? Kan tentunya akan berbeda dengan kita memproduksi es batu biasa gitu ya. Maksudnya ketika memproduksi dari awal sampai dengan menjadi cube ya, cube es batu kristal dan bisa siap dikonsumsi oleh konsumen seperti apa nih Mas? Kalau untuk mesin, kalau mesin itu ini apa? Kita harus pakai itu mesin RO, kayak mesin galon lah ya, saringan filter. Jadi kalau tergantung spesifikasi mesinnya, dia apa perlu yang air mengalir atau cuman pakai air galon gitu. Oh, jadi memang ada filternya sendiri. Ada filternya sendiri. Sebelum itu ya, sebelum masuk ke mesin. Dan itu tinggal ditunggu aja berarti di dalam mesin? Tinggal ditunggu. Kalau untuk proses pertama pembuatan biasanya agak lama karena ada proses pendinginan air kan. Dan tergantung suhu ruangan. Kalau dia suhu ruangannya di bawah 20 Celcius, kemungkinan 10 menit satu cycle jadi itu ya 10 menit lah. Sekitar 200 piece cube. Wow, itu sekitar ya, tapi nggak terlalu lama berarti ya Mas ya untuk proses pembukuannya ya? Pokoknya satu kali jadi itu sekitar 10 hingga 15 menit. Nah, ini kita nanya tentang daya listriknya. Tentunya kan dengan mesin yang begitu canggih dan harga yang lumayan mahal juga gitu ya. Bagaimana dengan daya listriknya? Apakah mahal banget atau gimana Mas? Kalau untuk penggunaan mungkin standar aja sebenarnya. Untuk wattnya mesin yang ada ini sekitar 1010 watt. 1010 watt untuk startnya berarti ya itu ya segitu ya. Startnya. Kalau untuk listrik saya menggunakan 2200 saja, alhamdulillah cukup ya. Mungkin kalau nambah mesin lagi ya bisa nambah listrik. Nambah lagi daya listriknya ya. Amin. Kita doain di 2026 ini nambah lagi mesin ya Mas ya. Nambah lagi nanti pelanggannya juga. Nah, dari sumber airnya sendiri, apakah Mas Irwan memilih untuk menggunakan air galon atau mungkin dari sumber air yang lainnya? Kalau air saya menggunakan PDAM aja, karena kan saya menggunakan ini sistem filtrasi RO itu. Ada di filternya dulu gitu ya. Nggak langsung masuk ke ini kan. Jadi sangat terjaga kehigienisannya ya kalau misalkan menggunakan es batu produksi dari Mas Irwan. Ini. Rencana saya juga mengembangkan ini, mau bikin yang label ini. Kalau air nih kayaknya Bipom ya, Bipom. Betul. Kayak cek ke ini yang. Oh, jadi bikin air kemasan kayak gitu? Enggak, maksudnya kan dia apa ya? Kalau saya kan terdaftar di UMKM nih. Oh iya, betul. Di sana sudah dijelaskan beberapa. Kalau yang mau jadi kalau kayak kemasan itu harus ada PRT, halal, Bipom. Kalau untuk es ini hanya 2 kayaknya kemungkinan kan, produk halal sama Bipomnya uji uji klinis lah ya, ini bahwa air tersebut yang digunakan oleh Mas Irwan ini layak untuk dikonsumsi ya. Itu memang penting sekali ya Mas ya. Nah, harga nih belum kita spill dari tadi nih. Mahal nggak sih es batu kristal ini? Karena biasanya lebih tahan lama gitu kan ya. Terus dijualnya gimana Mas? Eceran kah atau memang hanya untuk industri yang besar atau eceran dari masyarakat yang bisa membeli untuk produksi hari-hari, apakah bisa juga? Bisa. Gini, saya jawab dari harga dulu ya. Boleh. Kalau satu packnya itu satu bantal kan 10 kilo. Iya. Harganya kalau saya jual 15.000. Bisa dengan antar. Tapi tambah ongkir dong ya? Enggak, gratis malah. Wow, 15.000. Ada minimum sih. Oke. Minimal 2 bantal lah ya. Pokoknya harga 15.000 bisa diantar. Ke manapun, ke Babon bisa. Wah, ini servis. Ini salah satu strategi marketing dari Mas Irwan mungkin ya.
Jadi harus catat satu bantalnya itu isinya 10 kilo dengan harga jual 15.000 aja. Mas, Iya. ada buka reseller nggak sih? Misalkan ada tetangga gitu kan, aku saya jual lagi, atau misalkan belum membuka usaha seperti itu, membuka Kalau peluang untuk yang collab. mesin sendiri kayaknya belum bisa. Belum Karena ya. Ya kapasitasnya cuman untuk sendiri. Sendiri aja udah sulit, berat lah Iya, jalannya. betul. Jadi kalau misalkan pengen beli es batu kristal bisa langsung datang ke Mas Irwan ya. Iya. Eceran dilayanin juga tetap dong. Kalau orang-orang dekat rumah ya pastilah. Pasti ya. Iya. Pasti kalau misalkan untuk eceran silahkan nanti request ngobrol-ngobrol sama Mas Irwan gitu ya. Itu kan apa ya? Kalau dibanding dengan es batu biasa, kalau sekarang es batu biasa yang per 1 kilo itu ada beda-beda kan harganya. Ada yang harga 1.500 atau harga 2.000 kan sekarang. Kalau es kristal nih dibanding kayaknya harganya sama aja. Karena kan 15.000 10 kilo itu dibagi 10 1.500 aja 1 kilonya kan. Dan nggak usah effort Mas. Nggak usah ya. Nggak usah pecahin. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan mungkin untuk orang-orang ketika membeli es batu kristal dengan kemasan tadi, satu bantal. Iya. Adakah cara khusus dari Mas Irwan sendiri atau cara pengemasannya supaya es batu tersebut ketika sampai ke konsumen itu tidak cepat melalah gitu loh Mas? Ada. Ini kan saya menggunakan itu, kalau pengantaran itu saya menggunakan tas kurir. Di dalam tas kurir itu kalau dilihat dibanding dengan yang lain yang ngantar agak kurang mencairnya. Dan betul. saya ada punya ide juga supaya agak mengurangi lagi kecairan es itu. Kemungkinan saya akan lapis ini apa ya, yang aluminium foil. Ya, aluminium foil. Benar-benar. Jadi untuk sampai ke konsumen atau customer sendiri tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir karena saya kan kuliahnya ya administrasi publik lah, pelayanan lah ya. Nah, saya mengutamakan pelayanan ke konsumen. Gratis ongkir loh ya, tapi ada minimum order ya, 2 bantal. Wah, seru sekali perbincangan kita dengan Mas Irwan. Dengan waktu yang 2 tahun sudah bisa menghasilkan es batu kristal yang banyak sekali digunakan di Kabupaten Tabalong. Oke pemirsa, kita nanti akan lanjut kembali perbincangan dengan Mas Irwan seputaran es batu kristal. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Brownies. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, kita masuk ke segmen ketiga ya. Ke segmen ketiga ini udah mulai berat nih, Mas Irwan, pertanyaannya ya. Untuk menjalankan bisnis atau usaha ini, apa sih tantangan terberat atau terbesar yang dialamin oleh Mas Irwan sendiri? Kalau tantangan ya sudah pasti pemasaran ya. Pemasaran ini kan kita, kalau saya termasuk baru nih terjun di dunia penjualan es kristal. Karena kan di Tabalong sudah ada yang pemain lama lah ya. Mereka udah punya langganan tetap rata-rata ya, langganan tetapnya inilah ya, awet gitu. Kita mau masuk nggak enak. Iya, betul. Ya, etika bisnis lah ya Mas ya, kayak gitu ya. Jadi kita nyari yang baru sama nyari yang punya teman-teman aja lah ya. Dan untuk bisa mengantisipasi dari tantangan ini, tentunya kan Mas Irwan juga punya strategi pemasaran. Apakah itu sudah mulai digalakan oleh Mas Irwan, seperti mungkin ya kayak update status gitu untuk pemasaran yang jauh lebih luas lagi, yang tidak cuma sekedar teman-teman aja, gimana nih Mas? Ya, untuk di sosial media kayak WA sudah mulai update status ya. Strateginya ya saya apa ya, pokoknya itu strateginya pre-ongkir tadi, tapi dengan harga tetap kan ya. Betul. Jadi tidak nambah ongkir. Jadi ini lebih ke pelayanan banget ya, pelayanan ekstra dari Mas Irwan. Kalau misalkan beli es kristal dari Mas Irwan ini free ongkir, tapi dengan minimum pembelian. Nggak banyak sih ya Mas ya, cuma 2 bal aja ya. Mas, sebelum kita mengakhiri Brownies episode kali ini, boleh dong dikasih tahu juga sama teman-teman yang ada di rumah,
Untuk harapan kedepannya Mas Irwan sendiri terhadap bisnis ini seperti apa? Lalu kasih pesan dan juga semangat buat teman-teman di rumah yang mungkin lagi bingung, pengen banget memulai usaha. Boleh dikasih motivasi sama Mas Irwan. Kalau kedepannya saya ya keinginannya ya punya pabrik sendiri lah ya, pabrik yang besar. Dan karena di Tabalong cuman satu pabrik, dan itu pun menurut saya masih kurang, keperluan esnya masnya masih kurang untuk memenuhi semua kebutuhan ya. Ya. Karena kan masih dari daerah luar lah ya supply-nya es kristal. Nah jadi harapan saya kalau bisa mau beli mesin pabrik yang lebih besar dan lebih mahal tentunya Mas ya. Ini mudah-mudahan terwujud di tahun 2026 ini ya Mas, karena kayaknya semakin banyak sekali industri-industri kuliner yang bermunculan baru-baru di Kabupaten Tabalong sehingga membutuhkan stok es batu yang jauh lebih banyak. Pesannya Mas buat teman-teman yang ada di rumah. Kalau mau usaha es kristal gampang, tapi intinya coba terjun sendirilah ya. Pengalaman itu paling utama. Karena dari pengalaman mungkin kita bisa belajar. Dan untuk ini skala rumahan, sebenarnya kalau mau bisa aja semuanya. Mau buka usaha es kristal, kalau usaha rumahan ya termasuk terjangkau lah ya untuk kelas. Terjangkau dan juga menjanjikan tentunya ya. Menjanjikan. Oke, Mas Irwan terima kasih banyak ya sudah berbagi pengalamannya, sudah memberikan informasi-informasi juga buat teman-teman yang ada di rumah. Semoga sukses untuk usaha Mas Irwan. Harapannya semua tercapai juga ya. Semakin banyak, semakin saya tunggu nanti Brownies kesini lagi. Mas Irwan udah punya pabrik ya. Iya, amin. Amin. Baik, terima kasih juga buat pemirsa semua yang ada di rumah. Kita akan ketemu lagi di Brownies episode selanjutnya. Kira-kira siapa saja yang akan kita datangi ya untuk membahas tentang bisnis-bisnis yang ada di Kabupaten Tabalong. Terima kasih sudah menyimak Brownies. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya.